Ya Tuhan, kami hendak bernyanyi dan bermasuk bagi Engkau Tuhan. Terimalah pujian penyamaan kami ini, menyenangkan hatimu dan manis Engkau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau
Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Taja Ping An, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Bapa yang di surga, Tuhan yang baik, yang sudah memberkati dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan memberi kami kesehatan. Tuhan memberi kami hati yang datang beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Kami mempersiapkan hati, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Biarlah kami seisi keluarga bersatu hati mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan hari ini adalah experience giver. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7 ya. 经验意者 ya, pemberi pengalaman. Saya akan bacakan di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun engkau ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 我们用中文的一起来念. Yang pakai bahasa Mandarin, mari kita sama-sama baca. 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，长生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们留在天上的基业。你们这心蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。因此你们是大有喜乐，当入今在百殿的试炼中暂时忧愁。 Amin. Sadarkah Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita bukan secara kebetulan. Untuk segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan pasti punya tujuan dan masa depan yang bisa jadi tidak kita pahami saat ini. Namun percayalah bahwa ada upah yang menantikan kita untuk semuanya ini. Experience giver, Tuhan mau memberi kita pengalaman yang indah. Mungkin Anda berpikir, kenapa ya Tuhan menahan sesuatu yang seharusnya sudah sangat dekat
untuk menjadi milik kita? Atau kenapa ya Tuhan mengizinkan kita mengalami masa sulit? Kenapa Tuhan mengizinkan kita merasakan sakit? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami masalah yang begitu besar? Namun, pernahkah Anda berpikir, kenapa ya Tuhan mengizinkan saya kenaikan gaji? Atau kenapa ya Tuhan izinkan saya punya rumah yang megah? Atau kita bertanya, kenapa ya Tuhan izinkan saya punya usaha yang baru? Kenapa Tuhan kok tambahkan berkat kepada saya? Pernahkah kita tanyakan kepada Tuhan? Pernahkah Anda berpikir, kenapa ya Tuhan mengizinkan semua kebaikan-kebaikan untuk kita? Kenapa Tuhan izinkan? Yang kelihatannya semuanya baik atau buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ini semua Tuhan punya tujuan yang baik, sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 耶和华说，我知道我想你们所怀的意念，是这平安的意念，不是将灾祸的意念，要叫你们末后有奢望。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu ada seorang anak gadis, dia sering datang ke rumah saya untuk menceritakan keadaan rumahnya. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Dia anak yang kedua dari 5 bersaudara. Dia selalu mengadu, menceritakan dia selalu disuruh kerja di rumah oleh orang tuanya. Dia harus menyapu, dia harus ngepel, dia harus cuci piring, dia harus menyuapi adiknya makan, dan dia juga disuruh untuk pergi belanja. Dan dia selalu kesal kenapa dia diperlakukan tidak adil. Sedangkan dia mau punya waktu untuk mengerjakan PR, dia mau punya waktu untuk belajar. Waktu dia sudah kerja capek, dia tidak ada waktu untuk istirahat, dan dia selalu mengadu. Tidak berapa lama, setelah sekian lama dia tidak datang. Satu hari dia datang kembali ke rumah mencari saya. Dia katakan, "Boksu, saya sudah diterima di akademi perawat. Saya mau jadi perawat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekolah itu ternyata mengharuskan dirinya melakukan pekerjaan yang berat. Di sekolah itu dia disuruh ngepel, dia suruh nyapu, dia disuruh menyuapi pasien, sampai disuruh membersihkan kotoran pasien. Namun dia katakan bahwa dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia baru tahu, mengerti kenapa Tuhan mengizinkan dia mengalami masa-masa yang berat dulu. Ternyata semua itu melatihnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah sakit. Karena itu, pekerjaan-pekerjaan yang sudah biasa ia lakukan.
Pekerjaan yang berat, yang dulunya terasa berat dan menjadi beban, sekarang berubah jadi pekerjaan yang biasa. Dan dia bersukacita melakukannya. Ya, ini experience, ini pengalamannya. Dan dia bersyukur. Saudara, kesaksian ini menjadi kesaksian yang sangat baik dan berkesan kepada saya. Kesaksian ini memberikan satu pelajaran yang baik kepada kita yang mungkin sekarang mengalami masa-masa sulit. Kita mengalami kemunduran-kemunduran pada saat ini, di saat pandemi COVID-19 yang kita alami. Belum habis-habisnya. Kita jangan mengeluh dan merasa diperlakukan tidak adil. Hadapilah dengan sukacita, karena Tuhan pasti punya rencana yang baik untuk kita semua, yang mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Saudara-saudariku, mungkin saja Anda mengalami sesuatu yang tidak Anda sukai, atau tidak ada Anda pahami saat ini. Saat kita merasakan bisnis kita terhambat, pekerjaan kita jadi kacau balau, usaha kita mundur. Jangan khawatir, sesuatu yang baik ada di depan Anda. Sesuatu yang baik menantikan kesiapan Anda. Tahukah Anda, Tuhan tidak akan pernah memakai siapapun sebelum dia diberi pengalaman. Kita diberi pengalaman oleh Tuhan saat ini. Selama kita hidup, mungkin saat inilah kita alami pandemi ini, yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa harus terjadi pandemi global ini? Bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia mengalami pandemi ini. Saudara-saudari, jadi Tuhan mau memberi kita pengalaman. Jadi kalau Dia izinkan Anda dan saya mengalami sesuatu, itu karena Dia ingin kita punya pengalaman. Ya, baru setelah itu Dia bisa memakai kita. Hari ini terjadi pada kita semua. Dan hal ini terjadi pada siapapun. Ya, Tuhan, si experience giver ini. Ya, kita lihat di Alkitab, ada yang namanya Yusuf. Yusuf harus mengalami perjalanan yang panjang. Dari sumur sampai ke istana. Bayangkan. Namun melalui semua peristiwa yang Yusuf alami, akhirnya Tuhan memakainya menjadi seorang yang berkuasa. Ia menjadi penjamin hidup kehidupan bangsa Israel pada masa kelaparan di Mesir. Setelah Yusuf mengalami masa sulit, sampai dia dipakai dengan luar biasa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudariku, Paulus juga harus mengalami kebutaan ketika Tuhan menentukan untuk dipakai mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Melalui pengalamannya di Damsyik, dia mengenal siapa Tuhan Yesus yang selama itu ia aniaya. Di titik pertemuan tersebut, dia berbalik, melayani Tuhan Yesus. Sebuah pengalaman yang tidak biasa. Kita juga belajar dari pengalaman Elisa. Bagaimana dia dipakai untuk menggantikan Elia. Dia diberi pengalaman, pelayanan yang dahsyat dengan meneladani Elia.
dari pengalamannya itu, akhirnya Elisa bisa menjadi pelayan yang penuh dengan kuasa. Saudara-saudariku, di ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, oleh karena rahmat-Nya yang besar, sebagaimana dituliskan oleh 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, segala sesuatu mulai dengan rahmat Tuhan. Ya, tidak ada yang berhak menerima pengharapan karena keinginannya sendiri. Kita menerima rahmat Tuhan yang besar, semua karena rahmat Tuhan yang besar untuk kita. Ketika kita menyadari hidup kita seluruhnya adalah anugerah Tuhan, 我们要感受到我们的生活着神的恩典。Ya, kita semua tahu, ketika kita menyadari hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka ini akan membawa dampak dalam seluruh hidup kita. Kalau kita boleh beribadah sekarang ini di rumah kita masing-masing dengan tenang, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan bebas, kalau kita memiliki kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bersatu dengan keluarga kita, dekat dengan keluarga kita yang selama ini selalu ditinggal-tinggal. Kalau kita sadar itu adalah rahmat-Nya yang besar, maka kita akan mengubah seluruh hidup kita. Kita boleh menyadari bahwa kita tidak layak menerima semua kebaikan itu. Kita harus menyadari bahwa kita adalah sebagaimana kita ada, dan seluruh yang kita miliki adalah anugerah Allah. Anugerah. Saudara-saudariku, dikatakan lagi, karena kelahiran baru, ada kaitannya dengan kelahiran baru, yaitu born again, 重生. Ya, dengan kematian Kristus, Roma 6 ayat 5 mengatakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini adalah semata-mata pekerjaan Roh Kudus yang bekerja secara misterius dalam hidup kita untuk memberikan kepada kita hidup yang baru. Roh Kudus mempersatukan kita secara misterius dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus adalah doktrin yang sangat penting. Ketika Roh Kudus melahirbarukan kita, Dia mempersatukan kita dengan Kristus di dalam kematiannya. Kita juga akan dipersatukan dengan kebangkitannya. Kita yang mati di dalam dosa dipersatukan dengan Kristus yang menanggung dosa kita, sehingga kematian Kristus diperhitungkan sebagai kematian kita. Dan kebangkitan Kristus juga diperhitungkan dengan kebangkitan kita. Paulus mengatakan di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Anak Allah menyatakan bahwa kita dipersatukan dengan
Kristus. Aku hidup yang baru. Ada hidup yang baru dalam hidup kita. Hidup yang baru itu seperti apa? Ya, di dalam hidup yang baru itu ada Roh Kudus. 在我们的新生命有圣灵. Dan ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Pasti kita punya arah yang baru. Ada keinginan yang baru. Ada sumber sukacita yang baru. Ada seorang mantan perampok, mantan penjahat kelas kakap, keluar masuk penjara, yang kemudian percaya Yesus. Berubah secara drastis dan kemudian menjadi pelayan yang aktif. Sebelum lahir baru, maka tidak ada kesukaan untuk mengasihi Tuhan. Memang ada banyak kesukaan yang orang bisa punyai, seperti suka mencari uang, ya, suka makan. Tetapi tidak ada orang yang belum lahir baru yang kesukaannya adalah mencari Tuhan. Nggak ada. Orang yang belum lahir baru, dia tidak mau Tuhan. Tetapi orang yang sudah lahir baru, pasti dia punya kesukaannya mencari Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah lahir baru, kita pasti senantiasa punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita sadar bahwa dulu kita orang berdosa, kita sudah mati karena dosa-dosa kita, dan kita juga sudah bangkit oleh Yesus yang sudah mati untuk dosa kita. Saudara-saudariku, seperti pemazmur mengatakan di Mazmur 42 ayat 1, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti rusa yang merindukan air, suatu hal yang paling dasar, yang tampaknya tidak bisa hidup tanpa air. Kita juga tidak bisa hidup tanpa Allah. Kalau kita bilang kita sudah lahir baru, kita sudah menjadi anak Allah, maka kita butuh apa? Kita butuh Tuhan. Terus kita butuh air dari Tuhan. Kita butuh firman Tuhan setiap hari. Maka kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita mau dengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar Tuhan berbicara dengan kita? Yaitu melalui Alkitab. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Maka kita pasti tahu Tuhan mau bicara apa kepada saya. Tuhan mau beri saya pengalaman apa yang baru. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti mati rohani. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kita punya kehausan terus untuk mencari Tuhan. Amin. Ya, Petrus menginginkan supaya kita bertanggung jawab atas pengharapan yang sudah kita terima. Jika orang bertanya, mengapa hidupmu bisa berubah seperti ini? Mengapa engkau tidak lagi keluar masuk penjara? Mengapa engkau rajin ke gereja? Mengapa engkau rajin melayani? Mengapa engkau rajin beribadah? Mengapa engkau suka mendengarkan firman Tuhan? Bisakah kita menjawab bahwa setelah kita mendengarkan berita Injil, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Ada sesuatu yang berubah, ada kesukaan yang baru.
Amin. Ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh dilahirkan baru, kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang pasti kita selalu rindu karena Tuhan senantiasa mau memberkati kita, memberi kita hidup yang berkelimpahan senantiasa. Pengharapan apa yang kita peroleh? Yang ke ayat 4, pengharapan untuk menerima warisan, inheritance, yaitu yang seperti 1 Petrus 1 ayat 4 katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Warisan yang tidak pernah binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sukacita sekali. Kita tidak pernah mengerti apa artinya selama-lamanya, apalagi kalau kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apakah kita tidak akan bosan? Apa yang akan kita lakukan di situ? Ketika kita bertemu dengan Tuhan, warisan tersebut bersifat kekal, murni, dan kita akan bertemu dengan Tuhan semakin lama semakin kita kagumi. Karena Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas kemuliaannya. Saudara-saudari, kita punya pengharapan apa? Yang mau kita terima itu yang kekal, yang tidak binasa. Maka apapun yang kita kerjakan sekarang ini, kita mau untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kita punya warisan, kita punya harta di surga yang kita simpan. Jadi saat inilah kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memberi kita pengalaman-pengalaman yang indah. Oleh sebab itu, apapun yang kita saat ini alami, kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Sebab secara lebih detail 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ayat yang ke-7 ini juga memberikan konteks bahwa kemurnian ini diuji seperti emas. Yang diuji dengan api. Emas yang belum murni harus dibakar sampai kotoran-kotorannya muncul di luar. Pernah nggak lihat orang bagaimana memurnikan emas? Ya, mungkin kita bisa buka di YouTube atau di media sosial bagaimana orang memurnikan emas. Emas yang belum murni itu dibakar sampai kotoran-kotorannya muncul di luar. Melalui proses ini emas tersebut menjadi murni. Setelah seorang pandai emas itu melihat emas itu, maka dia kagum. Dia memuji emas ini. Ketika kita taat kepada Tuhan, melalui ujian, kesulitan, pergumulan dalam hidup kita, maka Tuhan melihat hidup kita yang teruji dengan api. Tuhan menguji apakah dia
yang paling berharga, yang menjadi sumber sukacita yang utama di dalam hidup kita. Setelah Tuhan melihat iman yang seperti ini, maka Tuhan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah beriman dengan sungguh-sungguh." Iman seperti itulah yang kemudian Tuhan akan puji, Tuhan akan hormati, dan Tuhan akan muliakan. Andai kata kalau kita diperhadapkan dengan teroris, seperti teroris masuk ke rumah kita dan bertanya, apakah kamu Kristen atau Islam? Dan jika kita mengaku Kristen, akan ditembak. Ketika iman yang seperti apa yang kita hadapi itu, ketika saat itu kita mau ngaku Kristen atau dibunuh, atau kita mau bebas mengaku kita bukan Kristen. Saudara-saudariku, iman kita diuji. Dan pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Kita mau bohong atau kita mau jujur? Jujur mati, bohong hidup, tapi sementara. Saudara-saudari, biarlah kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam hidup kita, yang meninggikan Kristus di atas segala-galanya, bahkan di atas hidup kita sendiri. Biarlah kita memiliki iman yang rela menyangkal diri, memikul salib, yang mengikut Yesus. Iman yang rela mati untuk Kristus. Kehilangan nyawa karena Kristus. Karena justru orang yang demikian yang akan mendapatkan puji-pujian, hormat, dan kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudariku, apa dampaknya buat hidup kita sekarang ini? Kalau kita diberi Tuhan pengalaman-pengalaman pada masa pandemi ini, pasti setiap kita punya pengalaman sendiri-sendiri yang luar biasa. Pasti di saat-saat pandemi kita punya cerita-cerita untuk anak cucu kita kelak. Saudara, dalam saat masa-masa sulit yang kita alami, melalui firman hari ini, Tuhan mau satu, kita punya iman, 我们有信心. Kita memiliki pengharapan, 我们有盼望. Karena kita menjadi orang yang beriman di dalam Tuhan. Di dalam segala kesulitan, pergumulan, tantangan, ujian, kita memiliki iman yang bersandar pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. 上帝要我们爱他. 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kita belum pernah melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, namun kamu mengasihinya, namun kita mengasihi Tuhan. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Kita mengasihi dia meskipun kita tidak melihat dia. Ini menarik. Kalau kita memiliki pengharapan, maka kita mengasihi Tuhan walaupun tidak pernah melihatnya. Kita bersekutu dengannya dan merasakan kehadirannya. 我们感受到神与我们同在.
Yang ketiga, kita mengalami sukacita. 我们有喜乐. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Apa artinya sukacita yang mulia? Kita tahu kita akan berbahagian, ya, berbagian dengan dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus. Kita akan dapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Ini adalah sukacita yang paling besar. Seperti yang dikatakan di ayat 6 tadi. Ada sukacita, namun pada saat yang sama ada duka cita. Ya, inilah paradoks dari kehidupan Kristen. Dalam hidup orang Kristen akan selalu ada alasan untuk berduka cita. Kalau engkau melihat orang-orang yang belum percaya Tuhan, maka engkau berduka cita. Kalau kita menyadari dosa kita sendiri, maka kita berduka cita. Melihat banyak orang yang pada saat ini mati karena COVID-19, kita berduka cita. Maka kita berduka cita. Kalau kita melihat anak-anak kita yang melawan Tuhan, maka kita berduka cita. Tetapi kita memiliki alasan yang lebih besar untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Di tengah-tengah segala duka cita ini, kita bisa bersuka cita karena Tuhanlah yang berdaulat. Tuhan yang bekerja, yang memimpin umatnya. Tuhanlah yang memampukan kita untuk menyelesaikan semua masalah yang sedang kita hadapi. Kita dipelihara oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kita alami sekarang ini adalah kita dipelihara oleh Allah. Ini menarik sekali kalau kita kaitkan dengan ayat yang keempat tentang warisan yang disimpan di sorga bagi kita. Disimpan di sorga, itu artinya dipelihara oleh Tuhan bagi kita. Namun sekarang ini bukan hanya warisan itu yang dipelihara, karena kita juga dipelihara oleh Tuhan. Sangti cauku woman. Tuhan pelihara kita saat ini. Sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di dalam masa-masa sulit ini, kita boleh mengisi hidup kita dengan kehidupan yang penuh pengharapan. Karena kita mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Rahmat-Nya besar. Kristus yang bangkit dan sudah memberi hidup yang baru. Kita boleh memiliki pengharapan. Kita akan memiliki warisan yang kekal dan tidak akan cemar. Pengharapan bahwa Tuhan akan menjaga kita sekarang. Tuhan memberi kita kekuatan, iman, kasih, sukacita
dan duka cita di dalam hidup kita menantikan pengharapan itu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup, yang penuh pengharapan, berjuang di tengah-tengah dunia yang boleh menyatakan hidup yang Tuhan inginkan. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini, jangan menyerah. Tuhan mau kita jangan menyerah. Apapun saat ini kita alami, berbagai masalah hidup, jangan menyerah. Tekuni dan lakukan segala hal yang sedang berlangsung saat ini dengan ucapan syukur. Pelangi itu pasti muncul setelah hujan berhenti. Jawaban Tuhan selalu ada di balik semua yang kita alami. Yang penting, jangan pernah undur dari iman. 最重要的，我们不要灰心。Yang Anda miliki kepada Yesus, iman yang kita miliki kepada Yesus, jangan menyerah, jangan undur, jangan meninggalkan Tuhan. Justru di masa-masa sulit ini kita perlu Tuhan. Jika Anda kehilangan iman di tengah-tengah proses, kehilangan iman, sia-sialah semua yang Anda alami. Saudara-saudari, bersyukurlah Tuhan memberi pengalaman bagi kita. Boleh mengalami COVID-19 sekarang ini, yang belum nampak titik akhirnya, namun percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Setelah ini berlalu, pasti ada yang indah sedang menanti kita. Ada sukacita yang baru yang menanti kita. Maka Tuhan, Dia adalah experience giver. Dia pasti memberi kita kekuatan melewatinya. Kita pasti setelah itu akan bersyukur kepadanya. Sedang mengalami hal-hal yang tidak pernah kita alami seumur hidup kita. Maka kita semua ingatlah firman Tuhan. Ingatlah Tuhan punya kita, beri kita pengalaman. Tuhan beri kita pengharapan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. 我们来祷告. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya di masa-masa sulit pada masa ini, Tuhan punya rencana yang indah kepada kami. Melalui firman-Mu pada saat ini kami boleh belajar. Tuhan memberi kami pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan mau kami punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau memberi kami hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh pada masa sulit ini. Tuhan juga pelihara kami saat ini sampai masa kekal. Kami milik Tuhan. Kami memiliki warisan yang berharga, yang tidak layu, yang tidak akan binasa, yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Kami mau bersyukur untuk semuanya yang akan kami peroleh nanti. Dan ajar kami melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Pimpinlah hidup kami hari lepas hari. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin punya hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. 我们一起来念主祷文. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，
如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们同在，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Gereja Metodis Mu'an. Terus dukung channel YouTube Gereja Metodis Mu'an dengan cara like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan di rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye.